Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3040. Klan Es, sebuah klan kuno, abadi dan tak berkesudahan. Selama kurun waktu lebih dari 2 juta tahun, mereka menikmati masa kejayaan, melahirkan siklus reinkarnasi yang sungguh menakjubkan. Namun, dalam pertempuran terakhir, mereka akhirnya tumbang. Tapi sekte ini, sungguh brilian. Berapa banyak di dunia yang bisa menandinginya? Kali ini, klan Es berbaris menuju pertempuran secara massal. Di atas kereta es kuno, di samping banyak prajurit kuat, terdapat sebuah peti mati es. Di dalamnya, aura kuno terpancar. Ratusan burung mengepakkan sayapnya di udara. Mereka semua terbuat dari es, diukir dengan rune, dan diresapi esensi binatang purba. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, klan Es telah memperoleh kekayaan esensi binatang purba, dan melalui cara-cara yang dahsyat, mereka telah memasukkannya ke dalam patung-patung es ini, mengilhami mereka dengan kekuatan spiritual. Ini tak diragukan lagi merupakan karya seorang master reinkarnasi kuno yang kuat. Sihir semacam itu jarang terlihat di dunia. Boom, boom, boom. Bahkan tanah bergetar saat kereta klan Es lewat. Di atas salah satu kereta perang, tak ada kultivator atau sarkofagus, namun aura yang terpancar darinya sungguh menakjubkan. Tak terhitung banyaknya kultivator tercengang. Apa itu? Mungkinkah itu artefak samsara? Klan Es memiliki warisan yang luar biasa kuat. Sejarah mereka telah menyaksikan lahirnya samsara. Mungkin tak ada senjata samsara yang tersisa, tetapi satu saja pun dapat menghancurkan dunia. Tak ada kultivator di antara umat manusia saat ini yang mampu melawannya. Meskipun artefak samsara tidak memiliki kehendak samsara, mereka memiliki auranya. Siapa di dunia ini yang bisa menghentikan mereka? Bahkan calon kultivator samsara pun tak berdaya menghadapinya. Setiap master samsara menjulang bak legenda, mendominasi dunia. Sepanjang era yang tak terhitung jumlahnya, berapa banyak yang benar-benar memasuki samsara. Meskipun mereka telah jatuh, artefak masa lalu mereka tetap menakjubkan, memancarkan kekuatan abadi tanpa diaktifkan. Seberapa dahsyatkah samsara itu? Banyak kultivator tercengang, darah mereka berdesir di hati mereka. Ada lebih dari satu peti mati batu di dalamnya, dan di dalamnya mungkin terdapat makhluk-makhluk yang setengah jalan melalui reinkarnasi, atau bahkan kuasi reinkarnasi. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, tekanan luar biasa yang terpancar dari peti mati itu tak tertahankan untuk disaksikan. Ini tidak diragukan lagi merupakan salah satu kekuatan paling mengerikan di dunia. Ini adalah bentrokan klan yang sesungguhnya. Klan manusia purba manapun mampu menantang klan Es, tetapi sayangnya, sementara klan lain masih dalam tahap pemulihan, klan Es telah bangkit lebih dulu. Pertempuran seluruh klan ini tidak dimaksudkan untuk memusnahkan umat manusia di sini, melainkan demonstrasi kekuatan klan Es kepada para kultivator dunia. Itu adalah upaya pencegahan untuk membangun pijakan yang kuat di era yang hebat ini. Dengan momentum ini, siapapun yang berani menentang klan Es akan benar-benar musnah. Melihat ini, banyak faksi berdiri dengan kagum. Bahkan para kultivator klan Es pun terkejut. Mereka tidak menyangka para tetua agung dan makhluk lain di dalam klan Es akan muncul dari dunia kecil mereka sendiri. Lebih jauh lagi, makhluk-makhluk reinkarnasi tidak lagi tertidur. Mungkinkah klan Es menjadi klan kuno pertama yang bangkit di era agung ini? Dengan kekuatan yang begitu dahsyat, semua kultivator tahu bahwa nasib Tianzong, bahkan nasib umat manusia di wilayah kekaisaran, tak tergoyahkan. Daerah itu dipenuhi mayat. Bang! Saat itu, di bawah kekuatan Yao Huan, lautan darah di langit, bintang-bintang berjatuhan satu persatu, bahkan bulan darah pun runtuh. Fisik ini, penglihatan itu tak mampu menghentikan kekuatan Yao Huan. Bahkan di dalam dojo lawan, Yao Huan tetap tak tergoyahkan. Tubuh pengobatan kuno, puncak. Suetu tercengang. Tubuh pengobatan kuno, begitu mencapai puncaknya, sebanding dengan tubuh samsara. Siapa yang mungkin bisa menandinginya? Hanya sedikit kultivator di dunia yang mampu mencapai puncak tubuh kuno. Bahkan mereka yang hampir mencapai puncak tubuh samsara pun berjuang keras untuk mencapainya. Namun Yao Huan telah mencapai alam ini. Suetu akhirnya mengerti mengapa Yao Huan datang dengan kekuatan seperti itu. Bang! Yao Huan melepaskan kekuatan tubuh fisiknya sepenuhnya. Di dalam lautan darah ini, bunga-bunga bermekaran dan pohon-pohon kuno tumbuh menjulang tinggi. Ia menembus penglihatan itu dan turun ke surga. Puff!
Sedangkan Suetu sendiri, ia terluka parah. Wajahnya sepucat kertas, dan darahnya hampir habis. Menghadapi Yao Huan, ia tak lagi memiliki kekuatan. Hancurkan. Yao Huan berbicara, dan dengan satu kata, lautan darah itu seakan menguap, semua yang ada di dalamnya hancur berkeping-keping, dan tubuh Suetu terbelah. Puff. Suetu batuk darah, matanya dipenuhi kebencian. Ia tak percaya, tetapi akhirnya ia meninggal. Sebuah fenomena aneh muncul dari langit, dan klan darah menangis. Kematian dua reinkarnasi setengah langkah berturut-turut telah sangat memengaruhi moral klan darah. Kemudian, Yao Huan memusatkan pandangannya pada klan es. Bahkan sekarang, ia berdiri dengan bangga dan pantang menyerah, tak mau kalah. Yao Huan, klanmu mungkin kuat, tetapi belum bangkit kembali. Kau bukan tandingan kami hari ini. Mengingat persahabatan kita di masa lalu, aku akan meminta para kultivator klan obat mundur untuk memastikan keselamatan klanmu. Sebuah suara tua terpancar dari dalam sarkofagus kuno. Ini adalah anggota klan es yang kuat. Petik 2. Selama 2 juta tahun, klan obat dan klan es kita telah menjadi faksi yang terpisah. Bagaimana mungkin kita bisa membicarakan persahabatan lama? Kita semua di sini hari ini. Sekarang setelah kita memulai perang, mengapa kita harus mundur? Suara Yao Huan bergema. Meskipun ia baru saja memasuki setengah langkah reinkarnasi, tak seorang pun di dunia ini berani meremehkannya. Bahkan di dalam peti batu, hening sejenak. Dahulu, setiap klan bersaing untuk mendapatkan supremasi. Kemudian, para jenius dari banyak klan memudar, memaksa mereka untuk membentuk faksi. Di dalam faksi-faksi ini, banyak klan dan klan berjuang untuk melindungi satu jenius. Persaingan ini berlanjut hingga akhir. Awalnya, klan es dan klan obat memang berasal dari faksi yang berbeda, dan hubungan mereka tidak baik. Kemudian, suara dari dalam peti batu terdengar lagi, karena kalian bertekad untuk melawan klan es, kalian akan tetap di sini selamanya. Saat kata-kata itu jatuh, suara di dalam peti batu berubah, siapa Lin Yan? Leluhur, orang yang berdiri di hadapanku adalah Lin Yan. Seorang kaisar surgawi dari klan es berbicara. Petik 2. Pemahamanmu tentang formasi pembunuh abadi, karena alasan ini saja, berarti kalian seharusnya tidak ada di dunia ini. Aku tidak bertanya tentang tanah terlarang, hanya misteri formasi pembunuh. Seberapa banyak yang kau pahami? Suara dari dalam peti mati batu memancarkan niat membunuh. Petik 2. Apa yang kau inginkan? Klan es dan dunia, aku tidak akan ikut campur dalam pertarunganmu. Tapi jika kau membunuh generasi muda, jangan salahkan aku karena menghentikanmu. Klan es bisa dikalahkan, mati, dan memusnahkan dunia, tetapi mereka tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tiba-tiba, Bingyu muncul kembali, berdiri di udara, dan sekilas, ia bisa melihat dengan jelas ke dalam sarkofagus. Sepupu, bagaimana mungkin seseorang yang telah mencapai levelmu dan aku membunuh generasi muda? Aku hanya penasaran dan ingin tahu. Sebuah suara keluar dari sarkofagus. Semua orang terkejut, dan tak seorang pun menyangka bahwa orang di dalam sarkofagus itu adalah sepupu Bingyu. Itu yang terbaik. Bingyu berdiri di samping, dan ia tidak pernah memperhatikan pertempuran ini, tetapi ia tidak menyangka bahwa generasi muda klan es akan benar-benar meminta sepupunya untuk keluar. Ini benar-benar membutuhkan seluruh klan untuk melawannya.